Pekan lalu, video ini viral di jagat maya. Banyak yang ternyuh melihat aksi seorang bidan yang nekat seberangi sungai berbahaya demi obatin warga. Namun beberapa hari usai video tersebut viral, tim Insert Investigasi langsung bergerak cepat mencari tahu informasi sang bidan. Setelah ditelusuri, wanita pemberani tersebut bernama Donna Lubis, perempuan yang telah belasan tahun mengabdikan diri melayani sesama di pelosok kampung, tempat terpencil dan isolir di ujung nagari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Lantas, penasaran dengan kisah perjuangan sang bidan, tim Insert Investigasi pun langsung terbang ke Kota Padang untuk menemuinya, menuju Pasaman Barat, tempat bidan Donna menetap bersama keluarga. Sosok Donna Lubis, bidan viral yang berenang menyeberangi sungai di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat menjadi perhatian nasional. Dan saat ini tim Insert Investigasi sudah di depan kediaman Ibu Donna dan akan melihat kegiatan beliau sehari-harinya seperti apa. Ikutin pemirsa. Permisi Bu. Ibu selamat pagi. Pagi. Ini rumah Ibu ya? Iya, rumah. Oke, kita boleh lihat sedikit kali ke dalam ya pemirsa. Kediaman Ibu Donna Lubis. Iya. Ayo. Ibu kan sudah siap nih pagi-pagi. Ibu boleh, udah cantik lah. Ibu boleh jelasin nggak sih Bu, hari ini seragam untuk bertugas bidan itu temanya apa hari ini? Kalau ini sekarang kan pakai baju IBI, persatuan kami, baju IBI Pasaman. Nah, Hari ini kita akan kemana Ibu? ke puskesmas. Ke puskesmas duluan, nanti baru kita ke lokasi. Ke lokasi tempat Ibu nyebrang kemarin ya? Oke pemirsa, tetap ikutin kita akan lihat sungai yang diseberangi sama Ibu Donna demi menyelamatkan pasiennya. Lebih dari 16 tahun sudah, bidan Donna abdikan diri sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas Simpang Tonang. Menurut penuturan rekan kerjanya, ia adalah angkatan pertama sejak puskesmas itu berdiri. Semangatnya untuk sembuhkan sesama yang sakit serta membantu persalinan sudah dilakukannya sejak dirinya masih berstatus kontrak. Menariknya, dari sekian banyak bidan di puskesmas, Donna satu-satunya bidan yang bisa berenang. Kalau saya sebagai kepala puskesmas mungkin saya melihat kinerja Ibu Donna ini sangat baik Bu. Dia sangat terutama untuk bagian ke lapangan, dia sangat untuk pelayanan ke masyarakat itu memang sangat-sangat baik. Dia sangat suka menolong bagaimanapun keadaan pasiennya. Dia tidak membeda-bedakan pasien. Kalau bidan yang lain di pelosok kan ada juga bidan desanya. Kalau keadaan mendesa mungkin bisa ya, tapi saya nggak bisa berenang Bu. Ya, keterbatasan. Bisa. Sebenarnya kalau ngelihat ada seorang bidan itu dia memilih untuk mengabdikan dirinya di daerah terpencil, itu kan nggak semua orang bisa membuat pilihan seperti itu. Apalagi berarti dia jauh dari keluarga. Itu luar biasa banget ya, karena ini yang aku bilang, hal-hal yang kayak gini nih yang sebenarnya patut banget untuk dijadikan contoh gitu ya. Sebagai bidan senior, Donna kerap mencontohkan pelayanan dari hati yang nyata untuk teman-temannya. Melayani bukan sekedar tugas dan profesi semata, melainkan panggilan hati. Langkahnya begitu sunyi. Cerita tentang perjuangannya masuk keluar hutan, menyembuhkan warga di pelosok kampung terisolir, nyaris tak terdengar. Begitupun setiap nyawa yang diselamatkan Donna tak pernah tersorot pemberitaan. Hingga tiba sebuah peristiwa genting di mana Donna harus menempuh 2 jam perjalanan menuju desa Bantang Gundur dengan melewati hutan, jalanan ekstrim hingga menerjang derasnya sungai. Di saat itulah namanya viral di Santero, Sumatera Barat. Dia kan ada pasien yang nelpon. Jadi pas saya nelponnya sebenarnya udah 1 minggu Bapak ini nelpon. Jadi saya di Pekanbaru sampai hari Kamis. Mulai hari Rabu Bapak itu udah nelpon pula. Nelpon mau dilihat ke Sinuangon. Jadi saya pulang hari Kamis, nyampenya malam jam 1. Bapaknya, keluarganya pun nelpon pagi Jumat itu. Harus dilihat ke sana. Jadi saya telepon ojek, mau berangkat ke sana, nyampe di tengah jalan, rupanya jalan ada yang bilang jalannya apa? Runtuh jembatannya itu. Jadi saya kira jembatannya itu runtuh, masih bisa jalan kaki lewat jembatan. Jadi saya berangkat ke sana, sampai di sana ternyata jembatannya itu udah ambruk semua. Jadi nggak bisa dilewati. Yang prinsip saya kan kalau udah berangkat harus nyampe. Jadi ya gimana lagi, diusahain lah turun dari dari jalan itu.
melewati Naval, terus melewati sungai yang besar itu, berenang. Yang pasti bangga lah, karena kan sudah viral, udah tahu orang kemana-mana kan. Jadi kita sebagai adiknya ikut juga inspirasi. Merasa ikut bangga karena yang sebelumnya Nidona ini belum dikenal sama masyarakat, sekarang udah dikenal masyarakat. Bahkan sampai di kabupaten, provinsi, Nidona ini sudah dikenal sama orang. Sahabat yang begitu dekat sampai hari ini, begitu peristiwa yang sangat menakjubkan bagi kami. Untuk merasakan perjuangan Bidan Dona, tim Insert pun mencoba mengikuti Bidan Dona, melakukannya bersama rombongan menuju desa Bantang Kundur memakai sepeda motor. Perjalanan dari Jorong Setia, Nagari Simpang Tonang Selatan Pasaman menuju Batang Kundur menempuh jarak 27 km. Perjalanan menyusuri lebatnya hutan dan medan jalanan ekstrim. Ditambah lagi, dikarenakan harus membelah hutan, tim Insert pun bersama rombongan Dona melewati jalan-jalan berliku, tanjakan dan turunan yang cukup ekstrim. Tim Insert dan rombongan Bidan Dona pun tiba di Sungai Batang Pasaman Kenagarian Cubadak Barat. Saat itu memang kondisi jembatan telah terbangun, namun rupanya masih sulit dilewati motor. Bahkan ada beberapa motor yang harus didorong dengan sangat pelan melewati jembatan sementara itu. Dan tepat di bawah jembatan, pemandangan Sungai Batang Pasaman. Meski dari atas, desiran arusnya begitu terasa. Pemirsa, setelah tadi lewat jalan yang luar biasa sulit, ini tangan saya sakit. Megang belakang motornya jujur. Ibu harus melewati jalan seperti itu. Luar biasa. Kayak gitulah. Yang turunnya lagi yang mau dihadapi. Turun. Oke. Kalau kemarin berenang dari mana, Ibu? Ini kan arus deras ya? Dari depan sana. Oh, dari sana. Iya, dari sana. Oke. Pemirsa bisa dilihat ya. Kalau misalnya saya langsung ke sini, langsung ke lokasi, arus sungai itu deras. Ternyata sungainya sebesar ini. Kalau yang terlihat udah surut ini. Oke. Kalau yang terlihat tidak sebesar ini, Bu ya? Iya, ini kan udah kecil ini. Ternyata sungai yang harus dilewati. Iya, besar. Oke, kita akan lihat nanti. Ngenes banget ya dengar kayak gitu seperti itu. Kita sih harap semoga pemerintah juga melihat ini gitu juga. Jadi desa-desa tertinggal segera dibangun infrastrukturnya seperti itu. Karena kondisi jalannya yang sangat licin dan air sungai sedang surut, tim Insert pun memutuskan tidak masuk ke dalam sungai. Perjalanan pun dilanjutkan kembali ke atas, tepatnya di jembatan yang sempat hancur. Walau sudah diperbaiki, kondisi jembatan tetap mengkhawatirkan. Dikarenakan terbuat dari kumpulan papan dan beberapa kayu panjang, kondisi jembatan pun belum cukup kokoh. Bahkan beberapa motor nyaris tergelincir jatuh ketika melintasi jembatan tersebut. Dan sekarang lagi lewatin jembatannya. Yang kemarin, ini jujur, jembatan ini bahan kayunya bisa membahayakan kaki kalau memang nggak pakai sepatu. Ya Ibu ya?
karena banyak serabut ya. Dan ini goyang, pemirsa bisa lihat goyang. Ini goyang, bahkan dilewati motor gitu ya Bu ya. Iya. Setiap hari ya, melewati jalan ini bawa logistik, bawa perlengkapan untuk desa sebelah. Dibantu masyarakat sekitar juga dengan kondisi seperti ini. Nah, goyang tuh, pemirsa bisa lihat goyang. Dengan arus sungai yang deras di bawah, bahayanya tinggi sekali. Perjalanan tim Insert Investigasi dan rombongan Bidan Dona menuju Desa Batang Kundur pun dilakukan. Namun dalam perjalanan, hujan menyergap membuat perjalanan tim sedikit terkendala. Tekstur jalan yang licin dan menanjak sempat membuat tim kesulitan. Dingin seolah menusuk sekujur tubuh, begitupun rasa lelah. Tapi semuanya seolah terbayar dengan pemandangan asri Desa Batang Kundur yang cukup lama terisolir. Sudah sampai akhirnya di desa apa ini? Batang Kundur. Desa Batang Kundur, melalui medan yang berat seperti pemirsa bisa lihat. Hanya bisa dilalui motor naik. Bu Dona, mungkin kita bisa keliling-keliling ya. Kita kasih lihat ke pemirsa, beginilah Desa Batang Kundur yang terletak di atas gunung ya, kalau bisa kita bilang. Oke, Pak, soal desa di sini ada berapa kakak? Ada 78 kakak. 78 kakak. Oke, berapa jiwa Pak? 312 jiwa. 312 jiwa. Nah, kelihatannya kalau di desa ini pemirsa tidak ada listrik. Benar Pak? Ya benar, ada Pak, cuman tidak memadai. Apalagi kan listriknya cuma tenaga kincir PLTA. Jadi kalau musim kemarau airnya terlalu kecil sehingga lampu kita tidak hidup lagi. Bagi warga Desa Batang Kundur hingga Pasaman, Bidan Dona adalah pejuang kemanusiaan. Perempuan 46 tahun itu tidak pernah gentar melawan bahaya. Dona adalah lambang harapan. Meski dengan upah seikhlasnya, Bidan Dona tak pernah berkeluh. Ia menerjang sungai demi bisa memberikan pengobatan cepat untuk pasiennya. Namun kadang, aksinya itu membuat anak dan suami di rumah khawatir. Hal inilah yang membuat tangis putrinya tumpah membayangkan perjuangan Dona. Bangga, tapi ada sedihnya juga. Nah, Karena nengok mama nyebrang, kayak sedih aja. kenapa sedih? Kayak perjuangannya tuh kayak gimana Kak? Kok seharian tuh nengok mama tuh kayak iba hati. Kayak mama tuh nggak mikirin dirinya Kak. Ibaca. Udah nengok mama gitu. Dari perjuangan Bidan Dona mengobati warga di kampung terisolir hingga menerjang sungai, seperti apa juga perjuangan Syifa Haju ketika menemani Al-Rumi bertarung tinju melawan Jeffrey Nicole. Siapkah Syifa melihat wajah sang kekasih biru penuh lebam? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.